Lah itu tadi, dia lari ke dalam. Terus dia berhenti di dekat kompor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya mendapatkan cerita dari seseorang, sebut saja Bunga. Bunga adalah karyawan salah satu outlet minuman di kota X. Ia mengalami kejadian mistis yang mungkin tidak akan bisa ia lupakan. Bunga baru saja bekerja di sebuah outlet minuman di kota X. Semula ia juga pernah bekerja di outlet minuman, tapi karena pandemi ia pun dirumahkan. Setelah beberapa hari di rumah, ia pun mencoba untuk melamar pekerjaan di outlet minuman lagi. Nasib baik mengikuti, ia pun diterima bekerja dan ia ditempatkan di salah satu cabang. Awalnya ia berpikir di cabang tersebut ada rekan kerja, tapi dia salah. Dia harus menjaga outlet sendirian. 2 bulan pun berlalu, ia masih bekerja sendiri. Sebelumnya belum pernah ada kejadian apapun yang mengganggu dirinya. Hingga pada suatu malam, ia sangat ingat betul kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Tepat pukul 9.30 malam, ia mulai membereskan peralatan dan akan bersiap untuk pulang. Tiba-tiba saja ada seseorang setengah ibu-ibu yang datang dan memesan minuman. Mau tidak mau, Bunga pun membuatkan pesanan itu. Ketika ia tengah sibuk menyiapkan pesanan, tiba-tiba saja ia mendengar langkah anak kecil yang berlari masuk ke dalam. Ia awalnya berpikir, mungkin anak kecil itu anak dari ibu-ibu tadi. Setelah selesai membuatkan pesanan, ibu-ibu tadi langsung berucap, Itu tadi ada anak kecil yang mau beli, Mbak. Anak kecil mana, Bu? Lah itu tadi, dia lari ke dalam. Terus dia berhenti di dekat kompor itu. Anak kecil? Kira-kira tingginya seberapa ya, Bu? Kecil, Mbak. Tidak lebih kok tingginya sama kompor itu. Ibu itu pun pamit pergi. Bunga yang hanya sendiri langsung mengecek keberadaan anak kecil tadi. Mungkin saja ia berada di kamar mandi, namun di ruang belakang pun juga nggak ada siapa-siapa. Ia pun sedikit berpikir, seharusnya jika tingginya saja tidak lebih dari 1 meter, ia didampingi orang tuanya. Apalagi sudah larut malam begini. Singkat cerita, akhirnya Bunga pun melanjutkan pekerjaan yang telah tertunda tadi. Setelah selesai beres-beres, ia pun mematikan lampu dan menutup rolling door. Ketika ia menutup rolling door, ia melihat anak kecil itu tengah berlari masuk ke dalam ruko itu. Di situ Bunga bimbang. Ia ingin masuk ke dalam lagi untuk melihat anak kecil itu. Tapi rasa merindingnya mengalahkan rasa ingin tahu. Rolling door berhasil ditutup. Ketika ia ingin menuju parkiran untuk segera pulang, Bunga dikagetkan dengan suara anak kecil yang memanggilnya. Mbak, Mbak. Bunga yang mendengar pun langsung menoleh. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Ia pun langsung bergegas untuk pulang. 2 hari setelahnya, tempat outlet minuman ini seperti ruko-ruko yang berjejer. Jadi lumayan banyak orang yang berjualan di sekitarnya. Namun entah kenapa, pada hari itu semua toko-toko yang berdekatan dengan outlet minuman itu serempak tutup semua. Jalan yang setiap harinya terlihat ramai, pada hari itu juga sepi. Seakan ikut mendukung suasana yang sedikit mencekam itu. Ketika Bunga sedang terpuruk dalam lamunan, tiba-tiba saja, Mbak, Monggo.
Awalnya Bunga berpikir kalau itu adalah suara pembeli. Dan ternyata terulang kembali. Tidak ada siapapun. Sampailah pada jam pulang. Parkiran motor itu terletak di belakang ruko. Terdapat juga pohon-pohon rindang di area itu. Ketika Bunga berjalan menuju parkiran, ia dikagetkan dengan sosok putih yang berdiri tak jauh dari motornya. Dan terlihat juga ada anak kecil yang berada di samping sosok itu. Bunga yang dengan refleksnya langsung saja membaca ayat kursi. Ia segera berlari menuju motornya. Dengan sangat tergesa-gesa ia pergi meninggalkan parkiran itu. Ketika Bunga melihat dari spion untuk memastikan sosok itu telah hilang atau belum, dia dibuat kaget. Sosok putih itu tiba-tiba menjadi gede banget, lalu tiba-tiba menghilang. Bunga pun hanya bisa pasrah dan berdoa di dalam hati untuk meminta perlindungan. Syukurlah, ia pulang ke rumah dengan selamat. Sampailah kita pada akhir cerita. Dan kabarnya sampai sekarang ia masih saja diganggu dengan suara panggilan yang tidak ada wujudnya.